Halo semua, kali ini kita akan membahas menulis cerpen yang bagus dan cepat. Menulis prosa seperti cerpen itu seru loh, karena kita harus menyiksa tokoh agar ceritanya menarik. Kalau di dunia nyata, menyiksa seorang pasti akan masuk penjara atau dicap jahat. Tetapi kalau kita menyiksa tokoh di dalam cerita kita, lalu teman kita membaca, kita malah dianggap, wow, keren. Jadi modal pertama menulis prosa bagi saya adalah menjadi jahat. Sebelum kita lanjut ke trik membuat cerpen yang biasa saya gunakan, kita bakalan bahas dulu apa itu cerpen. Sebelum kita lanjut ke trik membuat cerpen yang biasa saya gunakan, kita bakalan bahas dulu apa itu cerpen. Cerpen itu sederhananya adalah sebuah cerita dengan konflik tunggal. Jadi, kalau konfliknya banyak bakalan jadi novel. Lalu berapa panjang cerpen? Berbeda-beda sesuai sasaran pembaca. Untuk sasaran remaja sampai dewasa biasanya 800 sampai 1000 kata atau lebih. Tidak ada ketentuan tetapnya, jadi terserah. Yang penting konfliknya tunggal, unsurnya terpenuhi. Oke, kita lanjut ke topik utama, yaitu bagaimana trik membuat cerpen. Yang pertama adalah mencari ide cerpen. Saya biasa mendapatkan ide dari berita yang saya tonton, dari gambar-gambar ilustrasi yang saya tonton juga di Instagram, buku yang saya baca, atau film yang saya tonton. Selain itu, saya juga sering mendapatkan ide dari pengalaman diri sendiri atau ngambil pengalaman teman. Kamu juga bisa mendapatkan ide dengan mudah. Jadi, semangat mencari ide. Jadi, ide tentang tema kita yaitu perundungan. Saya pernah merasakan perundungan seperti apa sih? Nah, saya juga pernah menulis cerita anak cerpen yang saya alami sendiri tentang perundungan itu. Jadi sebenarnya banyak kok ide-ide itu, tinggal kita comot aja satu-satu gitu. Mana yang bagus pilih. Lanjut ke trik yang kedua, yaitu tentukan premis dari tema. Saya suka sekali menentukan premis karena biar saya tahu tujuan saya menulis itu apa, tujuan tokohnya saya ini apa. Nah, jadi contohnya ini tokoh, rumusnya ya, tokoh titik-titik ingin titik-titik karena alasannya, tetapi titik-titik halangannya apa gitu. Nah, contohnya gini, Mayang ingin keluar dari kamar. Itu keinginannya Mayang, jadi ingin. Karena apa? Alasannya kenapa dia mau keluar dari kamar? Karena dia mendengar teman baiknya saat SMP meninggal. Tetapi halangannya ini, dia memiliki trauma bertemu dengan teman-teman SMP yang membulinya. Nah, ini kan sudah jadi sebuah ringkasan cerita. Kamu bakalan tahu tujuan tokohnya itu pengen keluar dari kamar, pengen datang ke pemakaman temennya. Tapi halangannya itu dia bakalan ketemu teman-teman SMP yang membulinya gitu. Itu bagaimana? Apakah dia bakalan datang? Apakah dia berhasil datang untuk melayat atau tidak berhasil karena sudah takut nggak bisa melawan traumanya itu. Nah, itulah yang disebut premis, teman-teman. Setelah itu aku bakalan bikin kerangka cerita. Jadi yang ketiga itu kerangka cerita. Kerangka cerita itu berisi penjabaran dari premis. Saya menyarankan sekali mulailah paragraf awal dengan konflik atau masalah yang dihadapi tokoh. Lalu flashback ke belakang tentang alasan kenapa masalah itu terjadi. Kemudian kembali ke masa sekarang dan tokoh berusaha mengatasinya. Jadi ini rumus yang biasa saya gunakan gitu. Suka flashback gitu. Nah, sehingga membuat alurnya akan lebih mudah dan fokus karena di awal sudah dihadapkan konflik yang harus tokoh selesaikan itu. Contohnya, dari premis yang sudah saya paparkan tadi, saya akan membuat kerangka cerita. Saya akan memulai cerita dari Mayang yang mendapatkan pesan kematian sahabatnya di WA. Dia menangis di kamarnya sambil menatap foto dia dan sahabatnya di
SMP itu. Lalu flashback, jadi kembali ke masa lalu. Masa ketika dia berteman dengan Mayang. Masa dia temenan sama Mayang yang temenan sama sahabatnya itu yang meninggal. Dan bagaimana sih dia dibully gitu, apa yang dia dibully seperti apa. Nah, di flashback ini akan ketahuan alasan Mayang harus datang ke pemakaman sahabatnya itu. Jadi udah tahu dong, karena sahabatnya baik banget, misalnya baik apa sih. Nah, tapi terus dia juga kita bakalan tahu kenapa dibully, apa alasannya dibully, bagaimana dia bisa trauma. Nah, itu dari flashbacknya ini. Terus kembali ke masa sekarang, terus dia mulai berjuang, dia untuk keluar kamar dan seterusnya, dia perjuangan gitu. Nah, sampai akhirnya dia bisa ke pemakaman sahabatnya atau tidak gitu. Itu endingnya. Sudah jelas ya. Jadi konfliknya di bagian awal, nanti dengan konflik di bagian awal perlihatkan bakalan lebih mudah karena konflik itu yang harus dipecahkan oleh tokoh tersebut. Itu adalah kerangka cerita yang biasa saya gunakan. Oke, langkah keempat adalah setelah itu tulislah seperti kamu sedang berkendara di jalan tol. Tidak perlu takut jelek. Tulis aja sampai selesai. Bagi saya, tulisan jelek adalah tulisan yang tidak selesai. Jadi kalau tulisannya selesai itu bisa jelek, bisa enggak. Tetapi kalau jelek pun kita masih bisa merevisinya karena sudah jadi gitu kan. Jadi biar bagus tinggal direvisi aja. Kalau nggak selesai tidak ada yang bisa direvisi. Jadi tulis aja seperti jalan tol. Nggak usah mikirin bagus apa enggaknya. Tulis aja dulu. Oke, yang terakhir, yang kelima adalah menyunting dan editing. Jadi trik untuk menyunting maksudnya adalah baca keras-keras cerpen kamu. Baca pakai suara. Kamu akan menemukan bagian yang perlu kamu hapus karena tidak penting keberadaannya, atau bagian yang seharusnya kamu tambahkan gitu. Edit juga tipe dan ejaannya ya. Siapkan EYD. Bidding sekarang EB. Nah, itulah trik menulis cerpen. Selamat mencoba. Jika ada pertanyaan, kamu boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.